Dalam waktu 1,5 tahun, aku bisa mengumpulkan duit kurang lebih 100. Oke guys, di video kali ini aku bakal ceritain gimana caranya aku mendapatkan 100 juta pertamaku di usia 24, 25, ya di umur segitu cuy. Jadi sebelum aku memulai videonya nih, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa aku ngeluarin produk pertama kalinya, bukan produk sih, makanan gitu, cemilan. Jadi aku joinan sama temanku, ada di Denpasar dan di Nusa Dua juga. Nama produknya ini adalah Makaria. Yap. Jadi Makaria ini basicnya sih makaroni, tapi kita beda karena kita ada level pedasnya dari 1 sampai 3. Kemudian kita juga isi saus keju, dan kita juga ada bumbu yang kita buat sendiri. Jadi beda. Mungkin fotonya ada di sini karena kita ada 3 menu: matcha, makaroni cabai, kemudian maju, makaroni keju, dan satu lagi makaroni basreng. Nah, makaroni basreng ini adalah produk highlightnya kita karena banyak yang nyari gitu. Buat yang gak suka pedas jangan khawatir karena maju ini adalah produk gak pedasnya. Tapi karena tagline kita tuh spesialis pedas, maka hampir kebanyakan sih yang beli ini orang-orang suka pedas karena pedas kita tuh beda men. Jadi kalian harus coba. Nah, buat teman-teman yang di Denpasar, kalian tuh udah bisa buy Gojek untuk membeli makaroni ini. Buat di Nusa Dua, karena belum masuk Gojek, aku dulu yang handle. Jadi buat teman-teman yang seputaran Nusa Dua, Jimbaran, Kampial, dan sekitarnya, ketika kalian order produk kita, aku langsung bawakan ke kalian. Jadi mungkin kalian ada pertanyaan seputar kapal pesiar, kalian bisa langsung nanyain pas kita COD-an. Jadi jangan khawatir, oke? Nah, jangan lupa untuk follow Instagramnya ada di sini. Kalian bisa order by Instagram juga. Jadi jangan lupa di follow, oke? Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi beberapa tahun yang lalu aku kan kuliah di salah satu universitas di Nusa Dua. Ya, kita sebut aja STP Nusa Dua Bali. Pada tahun 2013 aku pertama kali join di sana. Aku memilih jurusan manajemen divisi kamar D3. Say hi buat dosen-dosen, siapa tahu ada yang nonton video ini. Salam Bu Uci juga, dosen pembimbingku yang paling the best. Jadi Bu Uci ini yang ngebantu aku selama aku ngebuat skripsi. Akhirnya aku bisa lulus tepat waktu di tahun 2016. Pas kan ya, 2013, 14, 13, 14, 15, 16, bener. Di 2016 aku lulus dari STP Nusa Dua Bali. Kemudian di tahun yang sama, 2016, bulan November atau Oktober aku lupa, aku mulai bekerja nih di salah satu perusahaan Jakarta yang membuka cabang di daerah Bali, tepatnya di GWK Bali. Nah, perusahaan ini bernama, ya teman-teman dari Jakarta pasti udah tahu nama perusahaannya ini, PT Sarinah. PT Sarinah yang ada di Tamrin itu buka cabang di GWK Bali. Jadi aku kerja di sana kurang lebih selama 1,5 tahun. Jadi dalam 1,5 tahun itu aku juga berproses untuk keberangkatanku. Jadi mulai dari ngurus dokumen dan segala macam itu aku sudah kerja di Sarinah ini. Kemudian selama aku kerja 1,5 tahun itu kan digaji tuh, tapi karena aku susah sekali yang namanya menabung. Jadi dalam 1,5 tahun itu, jujur aku cuma punya barang selama aku kerja itu cuma kebeli barang ini doang cuy. Wah, dan ini pun ya kalian bisa lihat, dan ini pun udah rusak. Kenapa? Karena waktu itu pas festival Ogoh-Ogoh di Bali, aku nge-record kan, dan aku lupa ngencengin baling-balingnya itu. Nah, jadi pas dia terbang kurang lebih 100 meter di atas, tiba-tiba baling-balingnya lepas dan jatuh ke bawah, dan ya, droneku terjun bebas dan rusak. Kemudian di tahun 2017, akhirnya mau menuju ke 2018, di sana aku udah mulai gini kan, ngurus-ngurus dokumen. Yang terakhir tuh adalah visa. Nah, di visa ini aku pernah pending kurang lebih selama sebulan. Itu pun bersyukurnya aku pending selama sebulan karena ada teman-temanku di luar sana yang pending sampai setahunan. Ya, aku bersyukur banget visaku pending cuma sebulan. Akhirnya tepat di tanggal 20 Mei 2018 itu pertama kalinya aku berangkat dari Bali ke US sendiri. Ya, kalian bayangin, kalian belum pernah terbang naik pesawat, ke domestik pun belum pernah, tiba-tiba kalian udah terbang
langsung ke internasional, itu pun sendiri. Nah mungkin banyak dari teman-teman nanya, Bli, kalau aku kerja di kapal first contract nanti, apakah aku ada temen? Aku bisa jawab, tergantung nasib kalian baik atau apes. Misalkan apes seperti aku, kalian first contract, kemungkinan di bandara internasional Bali misalkan, itu kalian ada teman. Sampai di Qatar misalkan, itu kalian udah berpisah, jadi kalian harus bisa mandiri. Nah setelah aku join nih di tahun 2018, aku pikir kan kerja di kapal tuh wah keliling dunia nih, jalan-jalan. Dari rumah aku pikirannya cuma oke, aku kerja, pulang kerja, jalan-jalan. Dan sesampai di kapal pertama kalinya, wah damn, makan seminggu gak bisa, kemudian tidur gak bisa karena masih jet lag. Baru tidur tiba-tiba bangun kerja lagi. Wah itu susahnya minta ampun bro. Kemudian banyak drama juga dan segala macamnya. Nah akhirnya berselang sebulan itu udah bisa aku handle. Berselang 2 bulan masalah mulai menimpa aku. Kenapa? Karena waktu itu kan aku masih ada relationship gitulah sama orang kan. Nah mungkin bisa dibilang hubungannya ini gak begitu bagus. Kenapa? Karena pasanganku yang dulu dia gak bisa berhubungan LDR. Jadi di sana aku berpikir panjang, akhirnya aku merelakan si orang ini pergi gitu. Ya mungkin sekarang dia sama teman-temannya tuh mikir aku ada bermain, ya gitulah, kalian tahu gosip-gosipnya anak kapal kayak gimana. Ya whatever lah. Aku gak peduli omongan orang men, yang penting aku, pasanganku sekarang dan Tuhan yang tahu. Jadi I don't care about that. Next, kontrak kedua. Di kontrak kedua ini mungkin kontraknya aku gitu, karena di kontrak kedua ini aku dapetin semua yang aku pengenin. Ya kalau kalian tahu, aku basicnya kan housekeeping, tapi aku punya skill dan aku pengen kerja dengan skillku. Akhirnya aku mencoba untuk pindah departemen ke fotografer. Astungkarnya di kontrak kedua, setelah aku 2 minggu di kapal, aku mencoba nge-apply ke fotografer. Akhirnya aku diterima di fotografer. Setelah aku dapat fotografer, kemudian aku dikasih standby juga di kamar. Contohnya kayak gini. Mungkin teman-teman nggak tahu apa sih standby itu, Bli. Jadi gini, misalkan kalian di pabrik area nih, itu kan paling bawah tuh, posisi paling bawah. Kemudian asisten room itu pulang. Jadi asisten room nih lowongannya kan kosong nih. Nah karena belum ada yang send on, kalian diambil untuk ngisiin pekerjaan nih. Itu namanya standby. Nah ketika aku standby itu duit udah lumayan tuh kan. Setiap payday itu udah lumayan tuh, 2 kali lipat daripada housekeeping di public area. Kemudian setelah aku hitung-hitung, selama kurang lebih 2 kontrak itu kurang lebih 1,5 tahun, ternyata penghasilanku udah melebihi aku kerja selama kerja di rumah. Coba kalian bayangin, aku kerja di rumah selama 1,5 tahun cuma dapetin sebuah drone. Tetapi ketika aku kerja keluar ke kapal pesiar terutama, bayangin aku bisa mengumpulkan uang sampai 100 juta lebih lah bisa dibilang. Nah tapi ini buat teman-teman, please jangan jadi kayak aku. Kenapa? Jujur ketika aku di kapal tuh aku bener-bener irit banget men, karena aku ngerokok enggak, kemudian aku minum juga enggak. Nah uangnya itu cuma aku pakai buat beli wifi untuk telepon orang rumah dan pacarku. Nah tetapi ketika sampai di rumah, waduh, pola hidup hedonnya tuh bangkit lagi gitu. Akhirnya aku gak bisa ngontrol diri. Apa yang aku pengenin aku beli, aku habisin langsung. Contohnya aku beli kamera ini dengan harga waktu itu kan masih kisaran satu kamera ini 12 juta. Belum lagi alat-alat segala macam, lighting, mic, tripod, mic eksternal kamera juga. Wah itu kurang lebih ngabisin 25 juta. Kemudian tanpa sadarin aku juga beli drone baru, DJI Mavic Mini. Kalau kalian tahu itu harganya kurang lebih kan 5,5 juta. Ya udah aku dengan segampang itu keluarin duit segitu tanpa tahu barang itu memberikan value apa buat aku. Itu men, aduh kalau aku bisa ngulangin waktu, aku pengen gampar diriku. Kenapa uangnya dihambur-hamburin gitu. Itu aku mohon sama teman-teman semua yang pulang dari kapal, terutama first contract nanti, jangan berpikiran seperti aku yang dulu. Hidup hedon tuh jangan.
mending kalian investasiin duit kalian. Contohnya aku sekarang, kalau kalian ngikutin aku di Instagram, by the way jangan lupa follow Instagramku. Ya, kalau kalian ngikutin aku di Instagram, aku sering banget ngepost tentang investasi ya, karena aku bercermin dari ibuku sekarang. Ibuku udah di usia 45 tahun ini, dia nggak punya dana pensiunnya. Nah, jadi aku takut ketika aku tua nanti, aku nggak punya dana pensiun, dan sampai kapan sih aku harus kerja banting tulang gitu. Jadi aku berpikir lagi, dengan sisa duitku yang nggak seberapa ini, aku tabung di saham ada, habis itu di cryptocurrency ada. Kemudian yang kalian tahu kan, aku juga udah buat video tentang aku beli salah satu saham resort gitu, itu leasehold gitu. Nah, itu tujuanku buat ya aku masa tua nanti. Lumayan kan ketika kalian beli sekarang ini masih murah, tetapi nanti di next mungkin 10 tahun, 20 tahun itu bisa jadi suatu benda berharga buat kalian ataupun anak-anak kalian nanti. Nah, jadi saranku sih gitu buat teman-teman yang bakal bekerja di kapal nanti ataupun yang sudah bekerja di kapal. Jangan dihabisin duit kalian untuk ya hidup hedon gitu. Kurangin sedikit. Boleh hedon tapi dikuranginlah sedikit. Kalian udah berumur gitu. Sampai kapan kalian hidup hedon? Pikirin masa tua kalian. Emang kalian pengen sampai kapan kerja di kapal? Kerja di kapal tuh capek banget. Gak mungkin kalian seumur hidup kerja di kapal. Jadi aku saranin buat teman-teman, ketika kalian pulang dari kapal nih, ya sisihin mungkin 30% itu diinvestasikan. Jadi ketika kalian berinvestasi, misalkan kalian kerja lagi, kalian mencari duit. Nah, duit investasi kalian ini itu juga bekerja buat kalian. Jadi kalian bekerja cari duit kalian mencari duit lagi. Jadi kayak gitu ya guys, jadi kayak gitu cerita aku ketika aku mendapatkan 100 juta pertamaku. Dan ya aku menyesal kenapa aku baru-baru belakangan ini tahu investasi. Kenapa gak dari dulu fast kontrak aku tahu investasi. Mungkin sekarang aku udah ada sedikit banyak tabungan gitu kan, duitku juga grow up gitu. Wah, nyesel banget Aku harap teman-teman semua gak menyesal kayak aku sekarang. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku share guys. Aku harap kalian bisa ngambil poinnya untuk di video kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Bantu aku juga ngembangin channel ini lagi agar lebih berkembang lagi, agar aku bisa lebih semangat juga membuat konten-konten ya tentang apapun itu. Mungkin mengedukasi kalian, kemudian menghibur kalian mungkin, dan seterusnya. So, jadi mungkin sampai sini aja videonya, dan sampai bertemu di next video. Ciao. Sipping on some whiskey with a girl who's feeling frisky, and my world is spinning tipsy. Man, this alcohol just hit me, baby. Are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn night. Let's do something hella risky. I just wanna make a memory.